Oke, semoga yang menjawab salam saya selalu diberikan kesehatan, IPK-nya di atas 3,5 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Wajah-wajah ceria, boleh yang koneksinya lancar, yang tidak terganggu, boleh di on cam. Pertemuan pertama saya ingin melihat wajah-wajah angkatan 57 ini ya. Yang tadinya angkatan bungsu, sekarang sudah naik ya, jadi tingkat 2 ya. Oke. Mungkin ada yang sudah pernah ketemu saya ya di mata kuliah aplikasi komputer. Saya akan perkenalan diri dulu. Nama saya Medanita Dewi Renanti, biasa dipanggil Kak Meda gitu ya, oh enggak. Bu Meda. Saya kalau di PB angkatan awal 38, karena 58, berarti 20 tahun ya selisih kita ya. Wah, luar biasa ya. Tapi saya masih kelihatan angkatan 58 kan? Oke. Ya, alhamdulillah ya bisa bertemu secara online, masih belum bisa offline ya, teman-teman semuanya ya. Karena kondisi di Bogornya masih belum memungkinkan untuk kita bertemu secara offline. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di kampus kuliah normal seperti biasanya. Ini belum pernah ke kampus ya? Belum ya? Oke. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan mini survei gitu ya. Silakan kalian buka menti.com-nya. Saya share ya. Sudah sering pakai menti.com kan ya? Oh iya, kita lihat dulu ya, silakan. Silakan diklik itu menti.com-nya, ada 2 pertanyaan. Sudah diklik? Ada? Halo? Sudah Bu, ada Bu. Ada. Oke, yang pertama level bahagia dulu. Kenapa saya tanya ke level bahagia? Karena kalau tidak bahagia atau lagi bad mood, amigdalanya akan tertutup. Sehingga kita akan susah nangkep materi. Teman-teman pernah nggak? Bu lagi bad mood, masuk materi susah amat. Tapi kalau lagi bahagia nih, Ibu habis ngasih ini Bu, uang jajan 1 juta gitu ya. Katanya suruh ngabisin 2 hari gitu ya. Wah, kayaknya bahagia banget ya. Amigdalanya terbuka terus nangkep materi. Teman-teman mungkin pernah ya saat stres, saat nggak enak gitu ya, nggak enak hati, kok mempelajari suatu materi susah banget ya masuknya ya. Tapi pada saat kitanya senang gitu ya, oh cuma gini doang tuh maksudnya gitu. Pernah seperti itu? Ini boleh kalian bisa on mic kan ya? Pernah Ibu. Oh Bisa Bu, pernah pernah ya. Bu. Bisa Bu. Ya, tiap pagi teh harus bersyukur ya. Karena dengan bersyukur kita akan bahagia. Oke ya, sepakat sampai sini? Bu, tapi Sepakat, pandemi Bu. bosen gitu ya. Atau mungkin ada aja Bu ya disabari aja karena pahala sabar itu ternyata lebih besar dibandingkan haji. Bagi yang muslim tahu ya, pahala haji luar biasa, ternyata sabar itu lebih besar. Ini saya dapat informasi pada saat saya umroh ya dari mutawif atau yang mengantar kami ya, yang apa istilahnya ya, ketuanya lah atau yang mengajari kami di sana ya. Oke. Saya akan share screen ya terkait kotak perkuliahan pada hari ini. Level bahagianya oke, saya share. Oh iya Bu, level bahagianya udah lumayan. Oh, sedang, tinggi, rendah, oke. Nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah bisa, oh iya gitu ya. Pagi-pagi harus senantiasa bahagia. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang basis data atau database ya. Sebelum materi, saya informasikan bahwa saya selaku dosen home base-nya di informatika, tapi saya dosennya di 2 prodi ya, informatika sama teknik komputer, dan mengambil mata kuliah
umum ya, aplikasi komputer yang saat ini diambil oleh hampir semua mahasiswa sekolah vokasi IPB. Ya, kemudian saya juga mengajar perancangan web yang lebih ke arah software engineering ya. Kemudian bias data, etika profesi, dulu juga sempat ngajar pemrograman dan seterusnya. Tapi karena memang ada keterbatasan waktu gitu ya, saya cuma mengambil beberapa mata kuliah. Oke, saat ini juga sama seperti kalian sebagai mahasiswa. Jadi kita sama-sama mahasiswa ya. Saya sedang menempuh studi doktor di IPB, mohon doanya sama-sama ya. Semoga lulusnya tepat waktu ya. Kalau bisa sebelum waktunya udah lulus gitu ya. Amin. Oke, yang kedua, Amin, Bu. silakan cari beasiswa ya. Di Dikti itu banyak banget. Kalian bisa improve sehingga nggak kepikir lagi mengenai biaya. Ya. Oke, ini ada video deh. Semoga tidak seperti ini ya kuliah kita pada hari ini dan seterusnya ya. Lebih interaktif dan ya semoga apa ya kalau saya bilang mah lebih bersinergi ya, lebih bisa kita atur waktunya sehingga ya udah kita sama-sama untuk produktif gitu ya. Oke, saya akan share screen. Mungkin ada yang sudah pernah mengetahui ya video berikut. Nah, oh ya, saya sebagai kreator aplikasi penerjemah tangis bayi, mungkin ada yang sudah kenal? Ada yang sudah punya bayi? Belum ya? Saya belum membuat tuh tangisan mahasiswa-mahasiswi di akhir semester gitu ya, mendekati ujian. Kayaknya udah bisa di-tag ya. Tangisan mahasiswa-mahasiswi mau ujian, Bu. Oh, nggak usah ditanya itu, Maya. Kalau bayi kan perlu ditanya ya. Oke. Oke, ini ada video. Silakan dilihat. Semoga suaranya sudah kedengaran ya. Welcome to kelas online di Kedengaran suaranya? Indonesia. Dulunya bilang Kedengeran, Bu. sekarang biasa. Masuk kelas Zoom Umit tapi terus menghilang. Kamera suara off dosen sudah biasa. Welcome to kelas online di Indonesia. Dipanggil satu-satu tapi nggak ada suara. Alasannya Semoga nggak gitu sinyal ya. jelek dan mikrofon rusak. Tapi abis selesai pada bilang makasih Pak, makasih Bu. Oke ya, semoga nggak seperti itu. Kalau bolosnya orang dulu, zaman saya mungkin ya, SMA lepas tas keluar sekolah. Kalau sekarang bolosnya off cam, off audio, tinggal tidur gitu ya. Atau yang pagi-pagi biasanya ya, yang pagi-pagi, Bu, ada kuliah jam 6, Bu, gitu ya. Mas, nyalain aja deh, Bu, terus kita tinggal tidur lagi. Nggak gitu ya. Karena orang tua kalian sudah memberikan suatu amanah untuk kuliah, sehingga mau nggak mau lah ya, kita harus sama-sama mendukung, support ya orang tua kalian ingin mau seperti apa. Nah, tujuan kalian kuliah di sini kan udah tahu ya mau apa? Tujuan kuliah ngapain sih? Halo? Tujuan kuliahnya ngapain, Dek? Belajar. Bukan cari jodoh ya? Bukan. Salah satunya ya? Salah satunya mungkin. Oke. Bonus. Nyambi, Bu. Oke. Pertanyaan kedua ya, saya mau tanya dulu deh. Basis data itu yang kalian ketahui ngapain sih gitu ya? Basis data, bahasa Inggrisnya database. Atau kalau kita sering menyebutnya dengan pangkalan data gitu ya. Pangkalan data, kalau kita bilang pangkalan ojek berarti tempat berkumpulnya ojek-ojek, Bu. Oke, kalau pangkalan data berarti tempat ngumpulnya data-data, ya. Bagaimana sekarang data itu merupakan suatu hal yang krusial dan hal yang sangat penting. Contoh begini deh logikanya. Ini maaf ya menyebutkan merek. Ketika kita tahu aplikasi Gojek, Grab, Traveloka dan seterusnya, kita bisa menentukan nih, orang itu ke depannya nanti sukanya tentang apa sih? Produk apa sih? Di Indonesia, di Bogor sama di Surabaya sama di Banyuwangi. Banyuwangi kota kelahiran saya asli Jawa. Itu mereka pasti punya perbedaan culture. Mereka mempunyai kesukaan makanannya apa sih? Pasti beda-beda. Mereka yang bisa memegang data
itu merupakan suatu orang yang bisa disebut ini orang hebat banget karena dia bisa memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi. Ya, contoh paling mudah, Gojek sekarang bisa tahu deh ketika dia sudah punya data ya, kira-kira nih apa ya kita bilang masyarakat itu nanti 5 tahun yang akan datang lebih suka makanan apa sih gitu. Dia bisa tahu karena dia sudah punya data-datanya ya. Termasuk saat ini ya, mungkin pernah dengar istilah data mining, data warehousing, dan seterusnya, big data. Ketika seseorang sudah bisa membaca data, meramalkan bukan pakai paranormal ya, memprediksi, dia akan cepat beradaptasi, gitu ya. Itulah yang ada di zaman saat ini. Termasuk ketika nanti kalian mau berbisnis, gitu ya, atau mau mencari jodoh. Perlu data nggak kalau cari jodoh? Perlu dong, masa ujuk-ujuk dicari ini gimana tipenya, sanguinis kah, koleris kah, baperan kah gitu ya. Oke ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Slide saya sudah tampilkah? Ini sebentar. Ini sudah ya. Oke. Ini profil singkat saya. Saya sebagai dosen, konselor, aktif di berbagai organisasi. Ini penghargaan yang kemarin diraih ya saat sama Pak Gubernur sebagai pemenang Anugerah Inovasi Jawa Barat. Ini aplikasinya yang dibuat. Boleh download free di Play Store. Yang mau nyoba-nyoba. Bu belum punya bayi, nggak apa-apa suara kalian aja. Free kok ya, silakan diunduh. Ini ada 5 yang bisa diklasifikasikan, diidentifikasi, bayi lapar, ngantuk, sendawa. Ini based on data. Ya, saya jelaskan kenapa. Saya mengumpulkan data tangis bayi orang-orang Indonesia. Kalau yang luar saya juga dapat dari ini Priscilla Dancer, Alison Photograph, gitu ya. Bagaimana data itu kalau kita sudah punya dapat melakukan prediksi seperti itu, ya. Oke. Lanjut ya, materi untuk bahas datanya. Oke. Ini akan dibahas. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini topiknya ya. Jadi database itu merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Data itu sudah banyak. Jadi jangan menyebutkan kumpulan apa ya sebilangnya data-data gitu ya, atau data-data Bu, enggak. Kalau yang satu namanya datum, kalau banyak namanya data ya. Kemudian mungkin pernah dengar istilah DBMS, Database Management System, itu softwarenya, software yang mengelola dan mengontrol akses terhadap basis data. Oh iya, saya lupa tadi ya menjelaskan kontrak. Ini akan kita bahas materinya. Sudah kelihatan kontraknya? Ya, dosennya ada saya, Pak Adit, yang tadi kalian praktikum ya, Bu Mega, Bu Lailan, sama Pak Desta. Ini akan dipelajari ya, tentang base data, SQL, entity relationship. Jadi pemodelan, ibarat kita mau bangun rumah, kita harus punya blueprint-nya ya, marketnya seperti apa. Yang sama. Ketika merancang database kita harus tahu tuh IRD-nya, IR-nya gitu ya. Kemudian juga untuk pembuatan base data menggunakan DBMS. Nanti ini bisa dilihat ya di Evita. Ini capaian pembelajaran mata kuliahnya ya lumayan banyak. Dia penilaiannya banyak di praktikum ya. Itu kita sampai 70%, teori 30%. Ini dibagi menjadi UTS 10%, YS 10%, PBL, Project Based Learning-nya 50%. Jadi nanti ada project-nya adalah membuat database terkait dengan e-commerce ya, maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan e-commerce lah, gitu intinya ya. Oke, kita punya mitra dengan Carong Pokpen ya. Saat ini Carong Pokpen sudah memberikan kita semacam knowledge tentang teaching industry ya, teaching factory, bagaimana untuk produknya ayam. Ayam itu kita sudah pernah panen beberapa kali ya. Terakhir kemarin 40.000 ekor ya. Oke, nih range nilainya seperti biasa ya, hanya 75. Ini standar seperti biasa.
Tata tertibnya mohon kalau yang koneksinya tidak stabil diinfokan, sehingga kalau saya tunjuk misalnya Danang gitu ya, tahu ya, tidak tiba-tiba gitu ya, kayak video tadi ya. Terus yang kedua, karena kita online, biasanya kalau kita offline kan saya harus tahu ya, ini bisa apa enggak mengerjakannya gitu ya. Nah, karena kita online, nanti setiap praktikum, ini karena kuliah ya jarang ada tugas, mungkin nanti kita fokus ke praktikumnya. Itu setiap pertemuan harus mengupload hasil praktikum di Evika, memastikan bahwa kalian benar-benar mengerjakan, gitu ya. Kemudian do the best, kerjakan yang terbaik. Kalau nggak bisa, nanti ada kakak asdos yang akan memandu kalian. Jadi kakak asdos itu akan memberikan suatu semacam pendampingan, gitu ya, pendampingan satu asdos sekitar 15 orang. Nanti kalian kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi kakak asdosnya kurang lebih memantau 3 kelompok. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mohon jika kurang paham, tidak mengerti, silakan kalian tanyakan, jangan diem-diem aja. Kan ternyata tahun kemarin ada ya, dia handphonenya ada masalah. Laptopnya pun seperti itu. Pada saat presentasi kita tes, baru bilang, Bu saya nggak paham. Nah itu ya sudah praktikumnya kesekian gitu ya, baru dia bilang. Semoga tidak ada seperti itu ya. Ini kontraknya ya untuk materinya kuliah. Saya mengajar kuliah, biasanya praktikum juga, tapi karena sedang S3 bentrok ya sama saya kuliah di S3-nya. Ini kontraknya, ini akan dipelajari ya IRD, IIA, transformasi, normalisasi, SQL. Kemudian nanti saya bahas juga sedikit NoSQL ya, sama fact finding tekniknya. Kemudian praktikumnya nanti ya setelah ini ada IRD, IIR, kemudian perancang database logis, normalisasi, SQL itu intinya. Kemudian presentasi proyek akhir di pertemuan 13 dan 14. Oke ya. Kita lanjutkan. Bu Mega sudah hadir kah? Belum ya? Oke. DBMS tadi ya, lanjut ke sini, Database Management System. Jadi software-nya, software yang mengelola dan mengatur akses. Contohnya apa yang kalian ketahui, Dek? Mungkin Anda tahu? Apa? Oracle, Bu. Oke, Oracle. Terus apa lagi? Tulisannya agak ini ya. Ada lagi? Ada yang tahu? Boleh dong dibuka chatnya supaya nggak ditinggal tidur. Saya ngomong nanti kaliannya. Apa? Pernah dengar PostgreSQL? Ini kita praktikumnya pakai software ini ya. Banyak sebenarnya. Apalagi Bu, ada akses. Ini yang bawaan dari Office ya. Office kan ada Word, Excel. Nah ini bawaannya. Terus ada apa? MySQL, Bu. MySQL. Oke, good. Udah jago kayaknya ya. Ada apa lagi? SQL Server ya. Banyak banget sebenarnya ya. Oke, nanti kita jangan cari free-free aja ya. Oke. Nah, aplikasi base data berarti program yang berinteraksi dengan base data pada titik tertentu pada saat dia dieksekusi. Contoh, saat ini nih kalian suka searching di Google sebagai research engine ya. Itu ada database-nya nggak, Dek, kira-kira? Ada dong. Ya kan, ada dong. Terus kalau kalian cari film misalnya ya, film by kategori, nah itu juga ada database-nya ya. Dia dikumpulkan, si usernya bisa namanya melakukan query. Query itu permintaan informasi dari user. Kayak tadi, Bu, saya mau mencari materi tentang web di Google. Dia akan mengembalikan sesuai dengan permintaan user. Kalau kalian ke Gramedia, Gramedia masih ada kan ya? Nyari buku. Kalian suka datang ke komputernya nyari tuh by apa title, berdasarkan pengarang, berdasarkan dan seterusnya, gitu ya. Kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, banyak banget contohnya ya. Mungkin saat pandemi kalian sering buka apa di database itu? Liburan mungkin ya. Terus sekarang banyak banget ya software-software yang dibuat selama pandemi. Contohnya yang paling boom apa misalnya? Wisata online, ya. Jadi kayak main game ya. Kita ke mana? Ke Perpustakaan Nasional, Bu, atau ke mana? Online ya. Sementara belum bisa bertemu ya. Nah, Dek, sebelum kita berbicara base data, ada namanya sistem berbasis file. Ini dulunya ya. Jadi kumpulan dari program aplikasi yang memberikan layanan bagi end user. Nah,
Bedanya apa? Kalau sistem berbasis file, dia mengelola datanya sendiri-sendiri, tidak terpusat. Nah, ini contohnya. Saya punya misalnya file sales. Saya punya files kontrak, gitu ya. Ini ada suatu, apa kita bilang, duplikasi data, redundansi data. Contohnya gini, di kita, di akademik ya, kalau misalkan menggunakan sistem berbasis file, ada data mahasiswa di bagian akademik. Gitu ya, semuanya disimpan dari nama, hobi, tanggal lahir, apalagi golongan darah, orang tua dan seterusnya. Di bagian data juga disimpan tuh sama persis. Itu kan sayang. Kenapa sayang? Karena resource-nya, storage-nya gitu ya, jadi double. Nah, dengan base data nantinya kita misalkan buat aja yang menjadi kunci key-nya ya, primary key, nanti kita panggil. Konsep namanya pewarisan. Nanti ya seperti itu. Nah, ini tadi ya, adanya duplikasi. Terus yang berikutnya keterbatasannya apa? Setiap program mengelola datanya sendiri. Sehingga tadi, nggak enak kita kalau mau update gitu ya. Ini diubah ya, sini belum ternyata. Tidak otomatis gitu ya. Nah, kemudian data dependence, formatnya nggak kompatibel, Bu. Yang satu formatnya tanggal, bulan, tahun. Yang satu lagi bulan dulu. Baru tanggal, baru tahun. Itu kan ada miss juga. Saat penulisnya 5/6/2000 misalnya. Bisa dibaca 5 Juni, bisa dibaca 6 Mei gitu ya. Nah, ya tidak sesuai. Kemudian fixed queries. Nah, akhirnya kita lah muncul suatu base data. Apa itu? Sekumpulan data berbagi pakai yang secara logika dia berhubungan dan dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dia tunggal ya, tempat penampungannya besar. Contoh kalau kalian masuk ke ATM, itu sudah tersimpan datanya, kalian masuk login ya, bukan masukin PIN. Pernah nggak masukin KTPD kartunya? Bisa? Nah, enggak ya? Nggak pernah, nggak bisa ya. Oke, ketika salah masukin, berarti kan dia dicek di database-nya ya. Pemegang kartu ini sesuai nggak sih data-datanya? Seperti itu ya. Oke. Dan ini ada pengertian lebih lanjutnya, yaitu, nah, seluruh data terintegrasi dengan minimum duplikasi. Jadi bukan menghilangkan duplikasi, tapi meminimalkan. Tadi ada database-nya mahasiswa, Bu. Oke, kita ambil yang apa yang jadi primary key. Primary key itu suatu atribut atau field yang unik, yang melekat pada suatu objek. Contoh, kalau sebagai kalian mahasiswa, apa yang unik deh? Yang tidak dimiliki oleh orang lain. NIM. Bagi mahasiswa. Kalau nama, Bu, NIM. nama mungkin ada. Apa yang unik? NIM, Bu. Ya, NIM. Kalian sebagai pemegang kendaraan. Apa yang unik? Plat nomor, Bu. Plat nomor. Oke. Kalian sebagai warga negara Indonesia 17 tahun ke atas, apa yang unik? NIK, Bu. NIK. Seperti itu. Ya, jadi bukan menghilangkan. Nah, entity ini adalah suatu objek, bisa orang, tempat, dia kata benda ya. Nanti dijelaskan sama Bu Mega di praktikum, disimbolkan dengan persegi panjang. Contohnya apa, Bu? Contohnya mahasiswa. Saya singkat ya, mahasiswa. Ini entity. Atribut properti dari objek. Contoh, saya punya ini pulpen ya. Pulpen kalau dijadikan sebagai entity, atributnya apa? Oh, dia punya warna, gitu ya. Dia punya tinggi dan dia bernilai deh. Maksudnya itu yang ada nilainya. Contoh, kalau saya punya entity mahasiswa, maka atributnya apa di sini? Atribut disimbolkan dengan elips ya. Oh, punya NIM, Bu. Oke. Punya apa lagi? Punya nama, gitu kan ya? Punya apa lagi? Kalian punya apa? Tempat lahir, oke. Terus tanggal lahir dan seterusnya. Ya, relationship hubungan antar beberapa entiti. Contohnya, mahasiswa mengambil mata kuliah, oke, berhubungan, misalnya ya, ngambil mata kuliah. Mata kuliah ada apa, Bu? Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, ada semester. Nanti kita belajar tentang hubungan antar entity, gitu ya. Itu secara umumnya. Oke, tadi ya database management system sudah ya, software ya untuk membuat database. Ini skemanya. Jadi ketika kita lihat end user, mungkin masing-masing berbeda. Misalkan di Gramedia ya,
toko buku lah ya. Ada bagian sales, ada bagian gudang ya. Mereka satu database, tapi mungkin informasi yang ditampilkan, informasi yang mereka ingin peroleh berbeda. Pengguna atau yang mengunjungi Gramet ingin tahu judul bukunya apa, informasi bukunya. Tapi untuk bagian marketing, untuk bagian misalnya manajer nggak perlu tahu, misalkan penjualannya berapa gitu ya. Nah, untuk berkomunikasi dengan database, mereka menggunakan application program. Jadi ada aplikasinya ya ke DBMS. DBMS ini untuk meng-create database. Database itu isinya apa aja, Bu? Ada table ya, ada metadatanya. Jadi urutannya gini. Ada database, saya singkat dengan DB, di bawahnya ada tabel, berarti tabel isinya database isinya beberapa tabel gitu ya. Kemudian ada record, nama lainnya adalah baris gitu ya. Kemudian ada atribut, nama lainnya adalah kolom atau field. Nah, atribut itu tersusun dari beberapa karakter unit terkecil. Contohnya atribut apa, Bu? Tadi NIM. NIM itu kan terdiri dari NIM gitu kan ya. Oke. Ini contohnya. Jadi saya punya DBMS. Nah, ini menghilangkan atau mengurangi ya duplikasi yang ada. Jadi nggak banyak-banyak duplikasi supaya hemat resource. Ini yang tersedia bisa membuat ya spesifikasi tipe datanya kita sebut dengan DDL, data definition language, kemudian DML, data manipulation language, kemudian DCL, data control language. Nanti ini kita akan pelajari ya. Oke, view itu hampir sama dengan query ya, memungkinkan setiap user memiliki view tersendiri. Tadi ada satu database, tapi bagian manajer, bagian gudang, beda-beda Bu informasinya. Ya, it's okay gitu ya. Ini untuk mengurangi kompleksitas, memberikan level keamanan, sama untuk customize tampilan dari database. Nah, ini ya komponennya hardware, software, data, prosedur, sama pipa. Nah, ini untuk komponennya ya dari database. Kemudian perannya, kalian karena sudah masuk jurusan teknik komputer, nggak boleh hanya sebagai end user, gitu ya, harus bisa membuat, meng-create. Nah, apa? Bisa sebagai database administrator, database designer, application programmer, gitu ya. Oke, ini sejarahnya ya. Jadi ada first generation, hierarchical and network, second generation relasional. Kita sekarang yang ini menggunakan Postgre, kita yang relasional RDBMS namanya ya. Kalau di mata kuliah PBO ya, object oriented. Oke, ini keuntungannya bisa kita kontrol duplikasinya, konsistensinya. Tadi kalau formatnya berbeda, kalau di sini enggak ya, seragam. Untuk sharing data, integrity, keamanan, konkurensi, sama untuk backup dan recovery. Kerugiannya apa? Kompleks? Ya, pasti. Tapi kita bisa bisa anulir lah ya, karena kita bisa menghasilkan suatu sistem terhubung dengan database, jadi lebih hemat resource sebenarnya ya. Ada tambahan cost jelas ya. Higher impact of failure. Nah ini kalau misalkan kita ada kegagalan ya, makanya harus sesuai gitu ya. Oke, itu materinya. Ada pertanyaan silakan. Aman? Aman? Bu Mega sudah hadir? Halo? Belum? Sebentar, saya cek. Oke, base data yang base data apa yang Anda ketahui? Oke, data status operasional real time, analytics, stop prosedur. Oke, udah kenal stop prosedur ya. Siapa ini? Jason. Gudang, real time. Oke, alhamdulillah berarti sudah familiar ya. Pada saat semester 1 kemarin, kalian sudah ini pernah membuat program kan ya? Halo? Jimmy, saya mau nanya nih ya. Sudah pernah buat program, Jimmy? Sambil saya lakukan presensi ada ya. Ini sudah pada bisa melakukan presensi belum? Saya buka ya kelasnya ya.
Sebentar, sambil saya buka Evita ya, Dek ya. Silakan join. Nanti saya update ya Evitanya. Ini untuk yang basis data ya. Silakan join di INF 203 basis data. Nanti videonya akan saya upload ya. Ini materi-materinya sudah ada, bisa kalian pelajari mungkin ya. Pertemuan pertama masih stres Bu, nggak apa-apa. Yang minimal login dulu ya. Apa namanya? Enter the course dulu ya. Oke, sambil saya cek ini ya. Presensi kalian ya. Sudah bisa pakai IPB Mobile kan ya? Sudah, Bu. Udah ya, sudah pernah kan ya? Berarti Bu, saya... untuk Evita enroll key-nya apa ya, Bu? Oh iya, kalian baru ya? Oke, ntar saya cek ininya. Saya pakai password ya, Dek ya? Memang ya? Di sini sih ya, Bu. Ada Oh iya, enroll. oke, ntar saya cek. Makasih, Bu. Iya, sami-sami. Saya isi dulu. Bu Mega udah hadir? Tadi udah hadir, tapi... Udah, Ibu Meda. Oh iya, sip. Ini sesuai rencana ya, berarti ya. Sekarang tanggal 16 Agustus. Oke. Ya, silakan teman-teman bisa melakukan presensi ya. Ini nggak saya centang semua ya. Silakan teman-teman bisa klik aja di APB Mobile-nya. Oke. Ya, sebelah saya buka ya. Dari saya cukup. Berikutnya lanjut ke praktikum. Boleh ya? Silakan Bu Mega. Ini masanya keren-keren, Bu. Saya kasih hostnya ke Ibu atau saya jadikan co-host ya, Bu ya? Terserah, Bu. Mungkin kakak asisten boleh sebagai... Oh iya, boleh. Kakak Asdos sudah hadir ya? Kak Ceria. Kak Ceria bisa dibantu? Kakak Asdos siapa aja yang hari ini? Anissa ya? Asdosnya dia, Ceria, Anissa, sama Sasko itu. Oh, Sasko. Bentar, saya cek di grup deh. Oke. Belum pada. Atau saya aja nggak apa-apa, Bu. Sudah saya iniin. Ya, udah ada Ceria ya. Udah ada Ceria sih, ada siapa lagi ya? Ceria yang udah ada siapa nih? Ceria. Tadi ada dia kayaknya. Ada ya? Saya udah. Oh iya, dia. Oke. Siapa lagi ya dia? Udah ya? Sasko itu. Sasko belum ada di sini. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ini ya invite ya. Oke, silakan saya akhiri ya. Teman-teman semuanya, saya serahkan ke Bu Mega. Ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meda Sami-sami. atas materinya pagi hari ini. Saya lanjut ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Ini teman-teman angkatan 2020. Kalau di IPB angkatan berapa ini? 57. 57. Oke. Sudah 57 saja ya angkatannya. Oke, perkenalkan, sebentar saya buat share screen saya dulu. Saya dulu juga alumni IPB ya. Saya dulu kuliah di IPB. Ada yang bisa nebak kira-kira saya angkatan berapa? Nggak berani nebak, Bu ya. 40 kayaknya, Bu. 40-an. Oh, 40. 45, 39, 38, 25. Ada yang nebak benar. Ya, saya share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Ya, saya perkenalan dulu. Jadi perkenalan teman-teman,
Nama saya Mayanda Mega Santoni. Teman-teman boleh panggil saya Ibu Mega. Ya, saya dulu alumni IPB juga, angkatan 45. Tadinya siapa tuh yang nomor 45? Jadi saya angkatan 45, angkatan pejuang ya katanya ya dulu. Gitu. Nah, saya lulusan ilmu komputer S1 IPB. Kemudian saya lanjut kuliah S2 di UI ilmu komputer juga. Itu ya teman-teman ya. Saat ini sebelumnya saya sempat bekerja di IPB juga, gitu ya. Tapi saat ini saya sebagai dosen di PN Veteran Jakarta. Jadi saya di sini adalah dosen luar gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya untuk praktikum basis data, insya Allah untuk 1 semester ini untuk praktikum di informatik INF Tech B ya, IPB itu nanti akan diajar oleh saya. Nanti dosennya ada 2, tidak hanya saya saja. Nanti ada Ibu Lailan Sahrina Hasibuan. Ini beliau juga dosen dari fakultas dari Departemen Ilmu Komputer ya, IPB. Kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir. Jadi nanti mungkin kami akan masuknya secara bergantian gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan pertemuan depan bukan saya yang masuk gitu ya. Jadi jangan kaget. Nanti jadi ada saya dan Bu Lailan. Nah, kemudian nanti pada saat praktikum teman-teman juga didampingi dengan kakak-kakak asistennya. Nah, di sini ada 4 orang kakak asistennya. Mungkin boleh saya hello juga dulu ya kali ya kakak asistennya. Pertama ada kakak Dia, Kak Dia ada di sini. Kak Dia Pungki ada? Ada tadi, apa kepental ya? Ada. Nah, boleh disapa dulu kakak Dia, teman-teman mahasiswanya. Jadi nanti ini kakak Dia adalah salah satu asisten praktikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari mana? Angkatan berapa? Dari mana? Ya, perkenalkan saya Dia Pungki Oktaviani. Saya angkatan 51 jurusan informatika. Nah, Nanti kalau angkatan 51 ya. Terima kasih Kak Dia. Selanjutnya ada Kak Ceria Agnantria. Ada Kak Ceria? Kak Ceria ada kok Bu join. Oh, jadi ada Kakak Ceria. Kak Ceria bisa menyapa teman-teman praktikum hari ini. Selanjutnya ada Kakak Anissa. Kakak Anissa? Kakak Anissa apakah ada? Anissa sepertinya belum ada ya. Belum join. Kemudian nanti ada Kakak Saskorio. Ada. Halo Ibu. Iya. Oh, Sasko ya. Bentar ya Bu, ini maaf kamera saya ada masalah ini nggak tahu pernah muncul. Nanti paling pas lagi sesi praktikum berlangsung paling nanti saya on cam gitu. Oke, sip. Ya, terima kasih. Kakak Sasko ya ini yang ngomong ya? Iya betul Bu. Ya, kelihatan soalnya. Iya, terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi di sini sudah disediakan kakak asisten praktikum yang berpengalaman gitu ya. Dulunya juga alumni dari IPB, jadi jangan disia-siakan gitu ya. Jadi ada nanti kakak Dia, kakak Ceria, kak Anissa, dan kakak Sasko. Silakan nanti boleh berdiskusi, boleh dengan saya, boleh juga dengan kakak asisten. Gitu ya. Nah, oke. Jadi teknis praktikum pada intinya adalah nanti kan prosesnya kuliah terlebih dahulu, kemudian teman-teman praktikum, nanti saya akan memberikan materi, kemudian nanti ada penugasan secara mandiri teman-teman, karena kan praktikumnya teman-teman sampai jam berapa ya? Ada yang tahu tidak jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Sembilan pagi sampai 14.40 Ibu. Ya, sampai jam 3 siang ya, sampai jam 3 siang. Nah,
Kalau sampai jam 3 siang kita Zoom terus ya nggak mungkin ya. Lumayan juga gitu ya. Jadi nanti saya akan sampaikan dulu materinya. Kemudian saya akan berikan penugasan secara mandiri. Nah, nanti pukul 1 apa pukul setengah 2 gitu ya. Nanti kita akan bertemu kembali untuk membahas terkait dengan tugas yang saya berikan. Kira-kira paham dengan mekanisme praktikumnya? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi seperti itu. Nanti nah, kemudian untuk praktikum, saran saya adalah tadi karena disampaikan oleh Bu ya, praktikum ini cukup besar ya, bobotnya, gitu. Jadi mohon teman-teman aktif bertanya jika tidak paham, gitu ya. Karena kondisi kita lagi pandemi, kita istilahnya tidak tatap muka langsung, biasanya ada kendala-kendala pemahamannya menjadi sedikit sulit gitu ya pada saat kita online ini karena keterbatasan apapun. Sehingga saran saya adalah jika teman-teman tidak paham, mohon segera ditanyakan, gitu ya. Jangan hanya diam saja gitu. Ya kalau mau diam saja juga nggak apa-apa sih ya. Tapi yang rugi adalah nanti teman-teman. Gitu ya, paham ya? Jadi jangan malu bertanya ya. Oke. Baik, kita mulai. Jadi nanti mungkin untuk praktikum hari ini kita belum terlalu banyak praktik ya. Kita mau mendalami lagi tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Meda. Tadi Ibu Meda sudah bahas apa saja? Ada bahas terkait dengan perancangan konsep perancangan database. Ya, tadi belajar terkait dengan apa? Perancangan basis data ya? Iya, Bu. Oke, nah kalau gitu saya mulai review dulu. Kira-kira tadi basis data itu apa? Ada yang masih ingat tidak? Baru beberapa menit yang lalu kan ya? Ada yang masih ingat nggak? Basis data itu apa? Kumpulan data yang berhubungan. Ya, kumpulan data-data yang berhubungan. Jadi kata kuncinya adalah dalam basis data itu adalah kumpulan data yang saling terhubung, ya, yang saling terhubung. Yang mana nanti apa data tersebut atau basis data tersebut kita simpan ke dalam sebuah perangkat lunak, perangkat keras, dan nanti akan kita manipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Nah, tadi kalau perangkat lunaknya kalau kita bahas tadi Bu Meda sempat menyampaikan tadi ada disampaikan DBMS gitu ya. DBMS tadi apa? Database Management System. Database Management System. Oke. Nanti dengan menggunakan DBMS sebagai perangkat lunaknya, nanti kita akan memanipulasi dari si basis data tersebut. Oke. Sampai sini clear ya? Clear, Bu. Oke. Nah, selain tadi dia adalah kumpulan data yang saling terhubung, nah biasanya kalau teman-teman belajar hierarki data gitu ya, kalau data itu isinya apa? Hanya angka-angka kan ya? Tingkatan dari angka data apa? Tingkatan dari data. Ada yang tahu? Kumpulan dari data itu akan dihasilkan apa nanti? Informasi ya, Bu? Ya, informasi. Jadi dengan kita melakukan basis data itu tadi adalah kumpulan data gitu ya yang saling terhubung, yang mana tujuannya kita nanti adalah memperoleh informasi dari data tersebut. Ya. Contoh informasi apa kira-kira? Apa yang bisa bedain nggak? Mana yang data, mana yang informasi? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Bedanya data sama informasi? Atau saya beri contoh, misalkan saya punya data mahasiswa, gitu ya. Di dalam data mahasiswa tersebut ada nilai IPK, atau misalkan ada nama, gitu ya. Kemudian NIM, tanggal lahir, kemudian asal daerah. Oke, asal daerah. Itu data. Nah, kira-kira kalau informasi apa? Kalau kalian punya data seperti itu, apa kira-kira informasi yang bisa teman-teman? Dapat biodata, Bu. Biodata mahasiswanya. Biodata mahasiswa. Oke. Boleh. Tapi kurang tepat. Ada sedikit lagi. Kira-kira apa informasi yang bisa teman-teman dapat dari data tersebut? Oke, benar, kita dapat informasi biodata mahasiswa, gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Tadi ada tanggal lahir, ada asal daerah misalkan.
Kira-kira informasi yang bisa teman-teman dapat apa? Misalkan dari data kita bisa memanipulasi, mengolah data tersebut. Oh, kita bisa tahu, oh mahasiswa IPB gitu ya, dari informatika itu misalkan apa? 50%-nya adalah berasal dari Pulau Jawa, misalkan seperti itu. Ya, itu hasilnya adalah informasi. Paham kira-kira? Jadi data yang diolah itu akan menghasilkan informasi. Oke. Nah, jadi nanti di dalam basis data tujuannya seperti itu. Kita tidak hanya sekadar mengumpulkan data dan kemudian membuat dia saling terhubung, tapi kita juga bisa memperoleh informasi dari data tersebut. Oke. Nah, misalkan contoh basis data akademis ya. Nah, biasanya di dalam basis data akan mengandung tabel yang saling berhubungan. Ya, mana contohnya misalkan kalau di data akademis atau perkuliahan biasanya ada data mahasiswa gitu kan ya, data jurusan, data mata kuliah dan lain-lain. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, bisa kita lanjut ya. Saya tidak terlalu cepat ya. Baik. Nah, jadi lihat ingat tadi basis data ada kumpulan data. Nah, maka di dalam data tadi ada kumpulan. Nah, biasanya nanti di dalam tabel, ini kan tadi, basis data itu mengandung tabel. Nah, lihat di sini. Tabel itu biasanya terdiri dari namanya ada baris, ada kolom, ya, untuk menghimpun sejumlah record. Oke, saya beri tanda merah. Ini berarti ada maknanya ini. Yang penting ini. Jadi tabel itu terdiri dari ada baris, ada kolom, dan juga ada baris dan kolom yang menghimpun sejumlah record. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini, misalkan teman punya data pribadi dari semua pegawai yang disimpan dalam sebuah tabel. Nah, data dapat ditampilkan, dimodifikasi, dan dihapus dari tabel oleh user dengan menggunakan nanti SQL. Nah, nanti praktikum kita mungkin banyak belajar menggunakan bahasa SQL ini. Apa itu SQL? SQL itu adalah Structure Query Language, gitu ya. Bahasa yang kita gunakan untuk melakukan proses query, gitu ya. Query terstruktur yang biasanya kita gunakan untuk memanipulasi atau mendapatkan informasi dari basis data yang kita punya. Oke. Nah, jadi tadi tabel itu terdiri baris, kolom, dan record. Nah, contohnya, oke, nanti saya beri contohnya tabel itu seperti apa. Oke. Tapi teman-teman sudah tahu lah ya tabel seperti apa ya. Oke, ada baris, ada kolom gitu kan ya, dan ada recordnya, isi dari tabelnya, gitulah ya. Oke. Nah, sebelum saya bahas kita masuk nanti ke IRB, saya akan bahas dulu terkait dengan jenjang data. Ya, tadi jenjang data yang ada pada database itu terdiri dari pertama, yang paling kecil, yang paling terkecil, bagian data yang paling terkecil itu adalah karakter. Ya, karakter itu apa di sini? Itu adalah bagian data terkecil berupa bisa numerik, karakter numerik, ya, huruf, atau karakter khusus lainnya, gitu ya. Membentuk apa? Membentuk suatu item data atau field. Jadi yang paling kecil itu adalah karakter. Tahu kan ya karakter ya, sudah belajar pemrograman kan ya? Oke. Nah, jadi karakter itu bisa huruf, bisa karakter, bisa angka. Nah, kemudian di atasnya karakter itu adalah field. Nah, field ini apa? Field ini adalah yang merepresentasikan suatu atribut dari record, ya, yang menunjukkan suatu item dari data, ya. Seperti apa? Misalkan nama, alamat, dan lain-lain. Oke, itu adalah field. Nah, contoh field value apa? Field value itu adalah isi dari field tersebut, ya. Oke. Nanti kita akan lihat contohnya. Saya jelaskan dulu jenjangnya. Jadi ada field, kemudian apa? Di atasnya adalah record. Berarti kalau field ini tadi representasi dari suatu atribut, ya. Nah, kalau record itu adalah apa? Kumpulan dari field, ya, yang membentuk suatu record. Nah, record itu menggambarkan suatu unit data yang unit data individu yang tertentu, gitu ya. Nah, nanti kumpulan dari record itu akan membentuk namanya file, ya. Kumpulan dari record itu adalah. Nah, nanti dari file barulah kumpulan basis data. Kumpulan dari file atau tabel yang saling berkaitan. Jadi hierarkinya seperti ini. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini.
Ini contoh dari sebuah jenjang dari basis data. Terlihat tidak ya? Jadi ada paling kecil apalah karakter kan ya? Jadi ini yang paling kecil tadi karakter, ya. Ada angka dan sebagainya, itu adalah jenjang data paling. Nah, nanti di atasnya tadi apa? Di atas dari karakter tadi apa? Field ya. Field. Mana yang field? Nah, ini field, ya. Mana nilai field? Ya ini. Misalkan untuk field nama, nah ini field ya. Jadi ID pegawai, nama itu adalah. Mana nilai dari field? Nilai dari field ini. Ya isinya. Misalkan field nama, ya berarti nilai fieldnya apa? Ya namanya si mahasiswa. Oke. Terus tadi di atas field apa? Record. Record itu tadi apa? Coba lihat lagi. Record itu adalah kumpulan dari field yang membentuk suatu record. Yang menggambarkan sebuah data individu tertentu. Mana yang berarti kalau record? Ya ini, barisnya ya. Ya. Baris 1, baris 2, baris 3 ini menentukan dia adalah record. Oke, nah tadi di atas record tadi apa? File. Oke, atau biasanya bisa kita sebut dengan tabel nantilah kalau kita relasikan ke database ya, file. Nah, ini jadi adalah file atau tabel. Nah, nanti kumpulan dari tabelnya barulah membentuk apa? Basis data atau data database. Oke, paham sampai sini kira-kira? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang baru kita akan bahas bagaimana cara kita membuat database. Nah, kalau tadi dibahas sama Bu Meda, sebelum kita buat database, maka kita harus apa? Harus merancang dulu ya. Harus merancang database-nya kan ya? Benar tidak? Ya. Nah, untuk merancang nanti yang bisa teman-teman gunakan nanti bisa menggunakan namanya entity relationship diagram. Ya. Jadi diagram hubungan entitas gitu ya. Yang mana nanti IRD ini akan digunakan untuk memodelkan terkait dengan keterhubungan antar data yang ada pada database teman-teman. Oke, tadi sempat dibahas tentang IRD tidak ya? Tidak ya? Belum ya? Belum, Bu. Sudah dibahas IRD belum? Belum kan ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Nanti mungkin minggu depan lebih detail. Jadi intinya adalah IRD ini adalah suatu diagram yang nanti teman-teman gunakan untuk memodelkan si basis data yang akan teman-teman buat. Oke. Nah, nanti di dalam IRD itu terdiri dari sejumlah notasi dan simbol yang menggambarkan struktur dan hubungan antar datanya. Oke. Nah, nanti juga di dalam IRD, ini kita bisa menjawab pertanyaan terkait dengan data apa yang kita perlukan, bagaimana data saling terhubung dengan yang lain. Oke, mungkin nanti minggu depan kita bahas lebih detail terkait dengan IRD. Nah, nanti di dalam IRD ini kan katanya adalah sejumlah notasi dan simbol. Nah, biasanya yang ada pada IRD itu adalah elemen-elemen data yang sudah dibahas sama Bu Meda tadi. Apa saja elemen yang terdapat pada basis data? Ada entity kan ya tadi ya. Ya. Kemudian ada atribut dan ada relationship. Oke, ada yang masih ingat tadi apa itu entity atau entitas? Objeknya, Bu. Objeknya. Objek yang seperti apa? Apa? Suatu orang atau tempat, Bu. Suatu orang atau tempat. Oke. Apalagi? Apa itu entitas atau entity? Objek yang unik, Bu. Objek yang unik. Nah, objek yang unik. Jadi tidak sekedar objek, tapi entity itu adalah sebuah objek yang harus unik. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, tadi siapa ya yang jawab ya? Objek yang unik. Saya, Bu. Saya siapa namanya? Oh, Ferdi. Fani. Panggilannya Pak Fanani? Fani. Oh, Fani. Oke. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Fani ya, dan teman-teman yang lain juga. Jadi, entity itu adalah kata kuncinya adalah suatu objek, ya, benar dia objek. Tapi yang paling penting itu adalah apa? Yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Ya, jadi entitas itu adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Yang biasanya dia diidentifikasikan secara unik. Ya, yang diidentifikasikan dengan secara unik. Jadi satu objek dengan objek yang lainnya ada pembedanya. Maka itu bisa jadi entity. Paham kira-kira?
Paham, Bu. Paham ya? Tidak hanya sekedar objek, tapi adalah objek yang unik, yang bisa kita bedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, kumpulan dari entity, oke, bisa disebut dengan entity set. Oke, objek utama yang dapat dibedakan dari objek yang lain, ya. Setelah entity tadi kan ya. Nah, nanti di dalam IRB biasanya entity atau entitas itu akan digambarkan dengan menggunakan persegi 4, ya. Persegi 4 seperti ini atau persegi panjang gitulah ya. Nah, jadi tadi karena di dalam IRB nanti berisikan simbol-simbol, ya simbol-simbol itu atau notasi apa saja, yaitu ada notasi entity, ada atribut dan relationship. Oke. Nah, ingat tadi entity tadi adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Di dalam IRB, entity nanti akan disimbolkan dengan menggunakan bentuk persegi 4. Ya. Nah, contoh misalkan pekerja bisa tidak ya jadi entity, atau pegawai bisa tidak jadi entity? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa? Farhan. Karena dia punya atribut ya, Bu. Oh, Dia juga punya dia juga objek kan, objek yang punya atribut. Iya, objek yang punya atribut. Kenapa pekerja itu bisa kita katakan sebagai entity? Karena unik ya. Dia bisa. Kenapa uniknya? Unik dari seorang pekerja. Jenis-jenis apa? Pekerjaannya, Bu. Nah, kira-kira yang di sini menjadi entitas ini adalah jenis pekerjaannya atau orangnya? Orangnya sih. Orangnya. Sih. Oke, kalau orangnya berarti pekerjaannya pegawai gitulah ya. Kenapa pegawai itu bisa jadi entitas? Atau jangan pegawai lah, mahasiswa bisa nggak jadi entitas? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa jadi entitas mahasiswa? Karena dia itu kan objek ya, Bu. Kenapa? Dia itu objek kan? Iya, karena dia objek. Selain itu, masih belum dapat clue-nya. Apa? Apa clue entitas tadi? Atau objek yang dapat dibedakan. Bisa dibedakan antar satu objek dengan objek yang lain, gitu kan ya? Kalau mahasiswa bisa dibedakan kan? Mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Bisa. Apa yang menjadi pembedanya? NIM-nya, Bu. Apa pembeda antara NIM. Nah, nanti yang menjelaskan dari entitas ini, ya, yang membedakannya nanti adalah atribut, gitu ya. Nanti yang mendeskripsikan dari entitas itu adalah atribut. Tapi ingat, entitas itu adalah sesuatu objek yang bisa kita bedakan dengan objek yang lain, ya. Kalau dia tidak bisa dibedakan, berarti dia tidak bisa jadi objek, gitu, paham? Paham, Bu. Oke, jadi kata kuncinya adalah dia unik. Berarti dia akan punya si entitas ini akan punya nanti namanya atribut uniknya. Oke, paham? Nah, entitas atau entity itu tidak selalu dia adalah individu, tidak selalu orang yang jadi entitas, ya. Oke, bisa saja yang jadi entitas itu apa? Tempat, ya. Tempat atau objek gitu ya. Atau peristiwa itu juga bisa jadi entitas. Oke, saya tanya kira-kira apa yang bisa menjadi entitas dari individu? Tadi sudah disebut lah ya beberapa ya. Apa saja? Nama, Bu. Pekerja. Ayo, nama itu mahasiswa. entitas. Nama itu entitas atau bukan? Atribut itu ya. Nah, itu atribut. Tadi entitas itu apa? Objeknya kan? Nah, udah kelihatan. Udah kebuka ya. Wajah bukan. Apa? Wajah. Apa? Wajah. Wajah itu entitas atau atribut? Atribut ya. Atribut. Entity ini kan adalah si objeknya yang bisa dibedakan dengan yang. Jadi kalau dia entitas individu itu apa? Itu adalah apa? Pegawai gitu ya, dosen, mahasiswa gitu ya. Itu bisa jadi
entitas, ya. Nah, kalau nama, NIM itu bukan entitas, tapi apa? Atribut. Atribut, Bu. Karena dia menjelaskan si entitas, kan ya. Benar? Jangan terbalik-balik ya. Jangan terbalik-balik. Oke. Nah, jadi saya bilang entitas tidak selalu individu, tidak selalu orang. Tempat juga bisa kita buat sebagai entitas, ya. Contohnya apa? Ruangan. Ruangan itu kan ada pembeda ya antara ruang satu dengan ruang yang lain. Kalian ke kampus, kalau nanti kita kuliahnya offline, luring, biasanya tuh ruang itu ada kode ruang, ya enggak? Sehingga kalau dia punya nilai unik, dia bisa jadi entitas. Paham? Ambu. Ya. Kemudian objek itu juga bisa jadi entitas, ya kayak buku, produk, barang, gitu ya, itu entitas. Jadi nanti atributnya apa? Ya berarti nanti ada nama buku, gitu ya, kode buku dan sebagainya. Ya. Kemudian peristiwa pun itu bisa jadi entitas, ya. Pendaftaran, penagihan, peminjaman itu bisa jadi entitas. Paham sampai sini? Paham. Paham. Yang lain? Paham. Paham. Jadi kalau di Zoom saya cuma bisa lihatnya yang muncul di awal doang. Saya panggil, ada Dustin tidak? Dustin Arjuna. Ada Dustin Arjuna tidak ya? Ada, Bu. Ada. Dustin, kira-kira bisa nggak kasih contoh lagi lain entitas lain yang ada di sini? Yang bagian mana, Bu? Ya, terserah. Dustin kira-kira bisanya mana? Kalau individu, kira-kira selain pegawai, dosen, mahasiswa, apa lagi kira-kira? Bisa sopir, Bu. Ya, boleh. Dia ini orang ya? Iya, Oke. orang. Kalau tempat, kira-kira apa lagi? Bisa sekolah, Bu. Oke, paham ya? Berarti ya, Dustin ya? Ya, Bu. Iya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah bahas entitas. Entitas itu adalah objek yang unik. Nah, maka nanti kita di bawahnya entitas, kita bisa menurunkan namanya atribut. Ya. Jadi pertama kita tentukan dulu. Jadi kalau bikin basis data, pertama yang kalian pikirkan adalah apa? Entitas-entitasnya apa saja? Ya, stepnya gitu ya. Pertama kalian harus pikirkan dulu entitas-entitasnya apa saja. Objek-objek yang dibutuhkan apa saja. Ya, makanya tadi kalau dikatakan tadi di dalam IRD, yang perlu kita tanya pertama kali pada saat kita membuat IRD adalah data apa yang kita perlukan, gitu kan ya? Maka itu akan menjadi entitasnya. Nah, nanti dari entitas, maka baru kita turunkan menjadi apa? Atribut. Atribut itu apa? Jadi setiap entitas itu akan mempunyai elemen yang disebut dengan atribut. Yang mana fungsinya atribut ini akan mendeskripsikan karakter dari si entitas. Ya, jadi kalau misalkan tadi mahasiswa, entitasnya mahasiswa, maka yang akan mendeskripsikan seorang mahasiswa, gitu kan ya? Mendeskripsikan seorang mahasiswa itu apa? Nama, gitu kan ya? NIM, gitu kan ya? Tanggal lahir, gitu ya? Prodi, gitu kan ya? Nah, itu atribut. Satu entitas itu atributnya bisa ya, atau bisa banyak. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, nanti di dalam IRD, atribut itu akan direpresentasikan dengan menggunakan apa? Simbol elips. Ya, jadi yang seperti ini nih, elips ini adalah atribut. Oke. Nah, kemudian nanti, nah ini item ini apa? Kalau lihat dari simbolnya. Entity, Bu. Entity, Bu. Ya, ini adalah entity, ini adalah atribut. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah bayangkan apa saja entitas yang ada pada database-nya teman-teman. Kemudian teman-teman sudah turunkan dari setiap entitas yang ada pada database-nya teman-teman,
atributnya apa saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah apa? Hubungan antar entitas. Karena tadi basis data, judulnya apa? Tadi basis data itu pengertiannya apa? Data yang saling terhubung. Gitu kan ya? Sehingga entitas pun punya hubungan antar entitas yang lain. Nah, hubungan antar entitas dengan entitas yang lain, maka itu disebut dengan relationship. Paham? Paham ya? Oke. Jadi, misalnya dalam kasus hubungan antara entitas siswa atau entity, jangan bingung ya kalau saya sebutnya entitas dan entity sama saja. Entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah, itu adalah apa? Hubungannya apa? Antara siswa dengan mata kuliah, apa hubungannya? Mengikuti. Ya, kalau di sini, kalau contoh di sini adalah dia mengikuti. Jadi kita bisa membacanya seperti ini. Siswa mengikuti sebuah mata kuliah, itu kan ya? Atau siswa mengikuti mata kuliah, ya. Ya. Nah, jadi itu adalah relationship. Jadi kita nanti biasanya relationship atau hubungan ini harus kalian buat dalam bentuk kata kerja, ya. Harus dalam bentuk kata kerja. Oke. Nah, nanti relationship itu akan digambarkan dalam bentuk intan atau diamond, ya. Jadi representasinya seperti ini. Ada yang membuatnya seperti diamond, ada juga hanya nanti menuliskan pada si H-nya saja, si garis ini saja, yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Oke. Oke. Nah, nanti kita akan belajar nanti ada tabel kalau ada tabel atau entitas itu nanti akan direpresentasikan jadi tabel. Antara tabel dengan tabel, kemudian ada ada relationship-nya. Nah, biasanya kalau nanti dia many to many, nanti ada tabel transisi dan sebagainya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi yang sekarang teman-teman paham dulu. Entitas seperti apa, atribut seperti apa, relationship seperti apa. Oke, clear ya? Oke. Jadi, nah sebelum kita latihan dulu, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Nah, kalau saya hubungkan antara si entity, atribut, dan relationship, kalau di dalam basis datanya, kira-kira yang akan menjadi entity itu di mana sih di sini? Tabel ya. Ini kan basis data ya. Entity itu akan menjadi sebuah tabel ya. Jadi kalau misalkan sebentar ya, saya nyalakan. Jadi kalau kalian lihat di sini, gambaran dari sini. Oke, ada field, ada record gitu ya, ada file. Nah, kira-kira yang akan menjadi entity itu di mana di sini? Yang mana? Di file. File ini ya. File-nya, Bu. Nah, jadi file ini ya, jadi kalau ini tadi basis datanya ya, di dalam basis data itu ada seperti ini gambarannya lah ya, misalnya. Oke, maka file ini bisa kita representasikan menjadi apa? Menjadi entitas. Gitu kan ya? Atau entity. Nah, atribut mana yang kira-kira akan menjadi atribut? Field ya, Bu. Hah? Field. Ya, yang menjadi atribut itu adalah field-nya. Ya. Tadi kan atribut dari misalkan kita punya pegawai gitu ya. Ini kan entitas pegawai. Yang menjadi field dari atribut dari pegawai apa? ID pegawai gitu kan ya. Nama, alamat. Maka itu dalam sini menjadi field. Oke, benar tidak? Atau menjadi judul di tabelnya. Ya, judul kolom ya. Judul kolom dari tabelnya. Ya. Oke, tadi tabel ada kolom, ada baris. Yang jadi judul kolomnya ini adalah field.
atau atribut tadi. Oke, nah nanti setiap atribut ya atau setiap entitas nanti dia punya record ya, record 1, record 2 dan seterusnya. Oke, nah nanti di dalam database ya berarti di setiap file atau setiap tabel ya, atau kita gantilah istilah file ini menjadi tabel gitu ya, sama saja ya biar teman-teman tidak bingung. Atau ini entitas, nah maka nanti setiap tabel itu punya relasinya. Relasinya seperti apa? Gitu ya. Maka dia akan saling terhubung. Paham sampai sini? Bu. Paham ya? Insya Allah, Bu. Nah, sekarang kita coba latihan. Kalau misalkan kita akan cerita terkait dengan kalau teman-teman diminta nih oleh industri atau misalkan ya gitu ya, diminta untuk atau nanti pada saat magang nanti diminta suruh bikin database perpustakaan. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi entitas pada tabel perpustakaan? Buku. Judul buku, pengarang, Buku. tahun terbit. Buku, Bu. Itu Buku, Bu. Oh, pengarang kira-kira bisa jadi entitas nggak? tidak. Atribut ya, Bu. Atribut. Oke. Kalau kita perpustakaan ya bisa sih. Kalau individunya ya, individu pengarangnya. Nah, tadi buku apa lagi? Peta. Apa? Peta. Peta. Oke, saya catat dulu lah. Tadi apa? Ada pengarang, ada apa lagi? Menjaga buku. Apa? Rak buku. Rak buku. Nah, kita identifikasi ya, nanti bisa jadi entitas atau tidak. Pengunjung, Bu. Pengunjung, oke. Genre atau tema buku, Bu? Apa? Kayak jenis buku gitu, Bu. Jenis buku, oke. Apa lagi? meja, Bu, meja. Karyawan, Bu. Meja, oke. Karyawan, oh karyawan perpustakaannya ya. Oke, kita identifikasi nanti. Mana yang kira-kira bisa jadi entitas di sini. Oke, saya tanya pertama buku. Buku bisa kira-kira kalau kalian bikin database buku, ya, database buku, kira-kira buku bisa nggak jadi entitas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Kelompokkan. Kenapa? Dia adalah objek yang bisa saling dibedakan ya antara satu buku dengan buku Iya, yang Bu. lain ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Tadi konsepnya kita lagi belajar terkait dengan database perpustakaan. Oke. Kalau peta apa ya? Apa yang bisa jadi pembeda antara satu peta dengan peta yang lain untuk kasus database perpustakaan? Mungkin jenis petanya, Dari berbagai Wilayahnya, Bu, provinsi. paling. Wilayahnya, wilayah Bu. dan cakupannya, kayak jenis peta Mungkin gitu kan ada banyak. Maksudnya ruang kali ya? Iya. Siapa tadi yang nyalain peta? Kalau ruang, jadi kalau kalian ke perpustakaan, bayangin nih kalau kalian ke perpustakaan, itu ada petanya memang. Nah, kalau ini masih sedikit meragukan ya, bisa jadi entitas atau tidak. Kenapa? Denah ya, sama saja lah peta denah kan ya. Kira-kira apa yang jadi pembeda antara satu denah dengan denah yang lain? Ada ID denah? Isinya, gitu? Bu. Isi dari petanya, Bu. Wilayahnya gitu. Cangkupannya. Mungkin kan ada jenis peta banyak, Bu. Topografi, terus koreografi dan lain-lain gitu kan. Ini dalam perpustakaan tapi statusnya kita. Oke, saya skip dulu ya. Oke, pengarang. Kalau pengarang oke ya. Pengarang bisa ya jadi entitas ya. Bisa, Bu. Ya, pengarang ini bisa. Oke, nanti dia ada nama pengarang gitu ya. Nah, rak buku. Rak buku itu berarti lokasinya ya. Nah, bisa seperti kalau tadi ruangan gitu ya, kalau perkuliahan buku ini nanti diletakkan di rak nomor berapa gitu ya, maka sehingga buku itu ada hubungannya dengan rak nanti ya, dengan rak buku. Maka ini bisa jadi entitas. Oke, apa lagi?
Oke, kalau pengunjung Bisa juga kayaknya, Bu. Bisa juga, Bu. bisa ya. Sesuai umur misalnya atau sesuai pekerjaan. Ya, pengunjung bisa jadi entitas. Sebentar, ngehangin saya. Saya stop share sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Yang terlihat di teman-teman apa ya? Zoom-nya, Bu. Zoom-nya, Bu. Zoom-nya ya? Nah, ini saya nge-lag. Ini saya nge-lag. PowerPoint saya nge-lag. Oke. Saya pakai di sini. Oh, sebentar. Di sini kalau saya share screen, sudah terlihat kira-kira PowerPoint-nya? Masih belum ya? Di Zoom, Ibu. Masih belum. Belum, Bu. Belum, Belum terlihat, Bu. Oke. Maaf ya. Ini dokumennya. Saya tutup dulu beberapa yang tidak penting. Oke. Jadi gini teman-teman, pada saat teman-teman membayangkan entitas, maka si entitas tersebut harus punya keterhubungan dengan entitas yang lain, gitu ya. Benar ya? Tadi kan basis ya. Saya foto ini. Oke, jadi pada saat teman-teman membangun entitas, yang perlu teman-teman pikirkan adalah tadi entitas ini nanti kalau sudah dibuat gitu ya, dia harus punya keterhubungan dengan yang lain gitu ya, dengan entitas yang lain. Saya share screen lagi. Terlihat tidak? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kita bahas lagi. Tadi yang sudah oke, tadi ada buku. Ya. Oke, tadi ada buku, ini bisa jadi entitas. Kemudian apa? Dapat tadi? Pengunjung. Itu kan ya tadi ya. Pengunjung. Kemudian tadi apa? Buku. Apalagi tadi ya? Pengarang, Bu. Pengarang. Oke. Terus apa lagi? Karyawan. Karyawan. Oke. Misalkan segini dulu saja ya. Jadi ini ada. Nah, sekarang kalau kalian membuat entitas seperti ini, kalian bayangkan nanti setiap entitas ini punya keterhubungan ya, punya relasinya. Nah, kira-kira kalau buku nanti punya relasi kemana? Buku. Rak buku ya, buku disimpan pada apa? Diletakkan gitu ya di dalam rak buku.
Atau nanti pengunjung meminjam buku gitu ya. Iya, Bu. Pengunjung meminjam buku. Oke. Nah, sekarang dari entitas buku, pengunjung, rak buku. Nah, kita misalkan saya akan buat yang lebih sederhana dulu ya. Kita pakai kayak gini aja dulu ya. Oke, boleh lah tadi ada. Oke. Nah, gini dulu. Oke, buku, pengunjung, dan rak buku. Oke. Ini karyawannya saya tutup dulu. Oke. Jadi 3 ini dulu ya kita fokus ya. Nah, nanti dari buku, pengunjung, dan rak buku, maka selanjutnya apa yang menjadi atribut ya? Sekarang kita bahasnya ya. Apa yang menjadi atribut dari si buku, pengunjung, dan rak buku. Oke, kira-kira apa jadi atribut dari buku? Judul, Bu. Genre, Bu. Genrenya, Bu. Sekarang, Bu. Alirannya. Tadi ada namanya tadi judul ya, judul buku. Nah, pada saat kalian membuat atribut dari sebuah entitas, maka teman-teman pikirkan apa yang menjadi yang unik di sini, gitu ya. Apa yang menjadi pembeda antara satu buku dengan buku yang lain? Apa kira-kira? Pengarang. Tanggal terbit buku bisa sama loh. ISBN, Oh Bu. iya, Bu. Apa? ISBN. ISBN. Nah, ini kan adalah kode kan ya. Kode penerbitan buku. Maka ini akan menjadi beda kan ya. Satu buku tidak akan punya ISBN yang sama kan ya. Benar? Iya, Bu. Ya. Oke, maka ini adalah uniknya di sini. Maka biasanya kalau uniknya ini biasanya disebutnya nanti kalau kalian kita bahas lagi selanjutnya ada namanya primary key. Oke. Jadi nanti setiap tabel itu ada primary key. Oke. Kemudian apa? Biasanya ditandain dengan bintang. Oke, selain judul ya, ISBN apa lagi? Jenis, Bu. Jenis, oke. Terus apa lagi? Pengarang tadi ya. Ada pengarangnya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Genre, jenis ya, sama aja kan ya? Jumlah halaman, Bu. Terbit. Nah, jumlah halaman kira-kira butuh disimpan di dalam atribut ini. Butuh tidak ya? Ya, kalau misalkan butuhnya kita tahun. Kalau jumlah halaman kira-kira ada informasi apa yang kita butuhkan nanti? Jadi intinya di dalam atribut ini teman-teman bayangkan nanti informasi apa yang dibutuhkan gitu ya dari data yang kalian punya. Oke, contoh kita simpan inilah. Ada judul, ya, ada jenis atau genrenya, ada pengarang, dan kemudian ada tahun misalkan, tahun terbitnya buku gitu ya. Oke, itu atribut dari buku. Terus apa lagi? Ada pengunjung. Nah, kalau pengunjung, kira-kira apa yang jadi atributnya? Nama. ID perpus, Bu. ID perpus, Bu. Ya, biasanya kan kalau dia pengunjung dia mendaftar. Nomor antrian. Dia mendaftar gitu kan ya. Maka dia biasanya ada ID pengunjung ya. Iya. ID pengunjung. Nah, ini yang menjadi primary key-nya ya, atau yang uniknya ya. Oke, terus ada apa lagi? Nama ya. Misalkan di sini tanggal lahir gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalkan asal. Status profesi, Bu. Profesi boleh misalkan ya. Profesinya apa? Nah, jadi ini nanti bisa teman-teman turunkan. Tergantung nanti kebutuhan dari basis datanya teman-teman. Gitu ya. Oke. Rak buku. Ini tuh nanti kita akan belajar ya, kalau nggak salah tuh ada namanya entitas kuat, entitas lemah, dan sebagainya. Tapi nanti akan kita bahas lebih detail. Intinya nanti akan ada tingkatan. Nah, rak buku, kira-kira apa yang menjadi atributnya? Nomor rak, Bu, atau kode? Ya, kode rak, ya, kode rak. Gitu. Terus apa lagi? Jenis buku yang disimpan, Bu. Jenis Ya, genre bukunya gitu, Bu.
Itu berhubungan dengan raknya tidak? Nama dari si rak. Biasanya di rak itu kan. Itu harus dihubungkan sama si bukunya kan nanti ya, baru ketahuan jenisnya ya. Iya. Jadi bayangkan teman-teman atribut itu nanti kita akan belajar terkait dengan enhancement ERD gitu ya. Jadi jangan sampai semua atribut itu misalkan nih pengunjung meminjam buku. Nanti nama bukunya juga ada di sini di tabel pengunjung. Yang nggak seperti itu ya. Kan kita pengennya adalah nanti data ini saling dihubungkan sehingga kita dapat informasi, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tadi genre itu tidak perlu di rak buku? Nanti kan kalau rak buku ini kita hubungkan sama buku, gitu ya. Maka nanti biasanya akan diperoleh informasinya. Maka nanti biasanya kalian punya penghubung, ya. Saya buat dulu sini. Ini ada nama rak lah misalkan ya. Atau kan kayak ruangan ada nama ruangan gitu ya. Nah, maka di sini lihat kalau kita ingin nanti menghubungkan buku dengan rak buku, maka lihat. Jadi ada namanya primary key. Nanti selanjutnya teman-teman ada namanya disebutnya foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key itu adalah key yang menghubungkan antara satu atribut dengan satu entitas dengan entitas yang lain gitu ya. Nah, contohnya gini, kalau kita ingin menghubungkan buku dengan rak buku, maka lihat dia harus punya foreign key-nya, penghubungnya. Ya, key penghubungnya. Nah, maka biasanya kita harus menambahkan kode rak di sini nanti ya. Kode rak itu dalam buku ini sebagai foreign key-nya. Ya, jadi buku nanti kan ada kode raknya, ada ISBN-nya, tapi kan kode rak ini tidak menjadi primary key kan di dalam buku, benar tidak? Ya? Benar. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada kode raknya nanti di sini, kemudian pengarang tahun. Oke. Jadi di rak buku ya paling kalian hanya butuhnya kode rak sama nama raknya saja. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham ya. Nah, selanjutnya tadi ada apa lagi? Ada, oke, boleh saya tambahkan lah. Misalkan saya tambahkan lagi namanya ada pengarang. Ya, pengarang. Nah, pengarang misalkan jadi entitas. Maka di sini kira-kira apa yang jadi atributnya? Ada kode pengarang gitu ya, misalkan ya. Apalagi sama nama pengarang. Perlu tidak nama-nama buku si pengarang kita buat di sini? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Kenapa tidak? Karena udah ada entitas buku ya, Bu. Nah, iya. Maka nanti kode pengarang ini dia akan menjadi foreign key di sini. Maka di sini bukan pengarang yang kita masukkan, tapi apa? Kode atau ID pengarang. Sampai sini paham tidak? Paham. Paham? Maka kalau ini kita hubungkan, nah ini mungkin saya rapikan dulu ya. Jadi kalau kita hubungkan, buku ini terhubung dengan siapa? Dengan pengarang. Buku Semuanya. terhubung dengan pengarang. Pengarang sama rak buku. Nah, apa hubungan antara buku dan pengarang? Pengarang menulis buku, misalkan ya. Menulis. Ya. Terus kemudian buku dengan rak buku apa? Misalkan dia disimpan. Simpannya. Buku disimpan di dalam rak buku. Kemudian apa? Pengunjung itu sama siapa? Dengan buku. Pembaca, peminjam. Nah, gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Insya Allah paham, Bu. Kalau misalkan saya lanjutkan, nah misalkan tadi buku, kita buatlah sekarang ini kan bentuk IRD-nya ya, IRD tapi belum lengkap lah ya ini. Nah, ini bentuk IRD-nya nanti. Nah, kalau misalkan kita ubah dia dalam bentuk tabel, maka nanti kira-kira seperti ini nih. Jadi ada tabel buku, gitu ya. Ini tabel buku, gitu ya. Kemudian apa? Kalau kalian nanti representasikan dalam bentuk database-nya, ya kita bikin database, create database, gitu ya. Maka yang menjadi field apa di sini? ISBN. Hah?
Nama buku, judul buku. Nah, jadi tadi ada judul atau nama judul buku gitu ya. Iya. ISBN, kemudian apa? Jenis genre tadi kan ya. genrenya ya, genrenya. Terus apa lagi? Pengarang. Kode. Misalkan tahun tadi kan ya. Kode. Ada kode pengarang. Sama apa? Sama tadi kode rak gitu ya. Nah, maka nanti apa yang menjadi record? Misalkan judulnya apa? Misalkan judulnya adalah basis data dasar gitu ya. Gitu ya. ISBN-nya apa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitulah ya. Genrenya apa misalkan? Ini teknologi gitu ya. Nah, misalkan tahun terbitnya berapa? Misalkan 2008 misalkan. Jadi ya, kode pengarangnya. Nah, misalkan kita nanti ada kode pengarang, misalkan kode pengarangnya misalkan MMS, gitu ya. Kode nama saya ya, MMS. Nah, kode raknya misalkan disimpan di rak, misalkan 1A, 20, gitulah ya, tergantung nanti pengkodean raknya. Iya. Nah, maka ini mana yang tadi? Ini tabel buku. Mana yang jadi field atau atribut? Nama field judul ISBN. Judul ISBN. Ini atribut ya. Judul, Iya. ISBN, genre, ini adalah atribut. Ini adalah tadi apa? Entitas. Kan? Ini ya. Ini adalah field-nya. Oke, ini field. Nah, ini apa? Record. Ini adalah record. Record. Field value yang mana? Basis data dasar ya. Akan dikatakan manakah yang menjadi field value dari fieldnya judul ya. Inilah ya. Ini nah, jadi adalah field value atau nilai dari itu. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya. Jadi ini tadi IRD-nya, nanti kita turunkan, nanti di dalam basis datanya kita akan buat tabelnya. Ini ada tabel buku, udah begitu juga. Nanti berarti pengarang, berarti ya bikin tabelnya kan ya. Isinya ada kode pengarang sama nama pengarang. Sampai sini paham? Insyaallah paham, Bu. Oh, paham ya. Nah, relationship-nya tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi hubungan. Jadi teman-teman pada saat membuat entitas, maka teman-teman harus punya gambaran entitas ini nanti akan terhubung dengan yang mana. Dia tidak bisa menjadi sebuah entitas yang berdiri sendiri. Ya. Makanya tadi saya agak ragu, kalau misalkan kamu bikin entitas peta, kira-kira peta ini mau ditaruh di mana? Mau dihubungkan ke siapa? Kalau terkait dengan lokasi kan ada rak buku, ya enggak? Kecuali kalau misalkan kita bikin database terkait dengan misalkan terkait dengan apa ruangan misalkan gitu ya, atau yang lain lah gitu ya, sehingga butuh ada yang paham ya? Sampai sini? Paham, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tidak? Mau nanya, Bu? Iya, boleh, Rafli. Saya masih bingung tadi yang foreign key itu berarti dua data yang sama ya, Bu, tapi di beda entitas itu gimana, Bu? Ya, mungkin nanti kita bahas lebih detailnya di pertemuan selanjutnya, tapi saya beri gambarannya seperti ini. Foreign key itu adalah sebuah primary key yang ada pada entitas lain. Sehingga dengan adanya foreign key ini, antara satu entitas dengan entitas lain bisa terhubung. Paham? Contoh, kalau kita tidak punya kode pengarang di sini, ya, kita tidak punya kode pengarang di sini, maka kita tidak bisa menghubungkan antara apa? Entitas buku dengan pengarang. Ya. Karena nanti kita belajar namanya nanti join tabel, ya. Nah, bagaimana menjoinkannya nanti ada namanya foreign key penghubungnya, gitu ya. Jadi si foreign key ini adalah primary key yang ada yang dimiliki oleh entitas yang lain, sehingga dia bisa saling terhubung. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, maka nanti biasanya nih antara pengunjung dengan atribut, pengunjung dengan buku, biasanya, nah nanti kita akan bahas lagi lebih detail pertemuan selanjutnya. Ada namanya kalau hubungannya many to many, lihat, kenapa many to many? Many to many itu, jadi kalau hubungan itu nanti ada jenisnya.
Ada yang sifatnya many to many, ada sifatnya one to many, ya, gitu ya, atau one to one. Kalau dia sifatnya many to many, artinya banyak ke banyak, contohnya pengunjung sama buku. Pengunjung itu bisa minjam banyak buku nggak? Bisa kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Satu Bisa, Bu. buku, ya sekarang saya tanya, satu buku itu kan dicetaknya banyak kan ya? Ya, misalkan buku basis data, ISBN-nya kan sama ya, tapi kan nanti bisa saja satu buku ya atau satu judul tersebut dipinjam oleh banyak pengunjung kan ya? Benar tidak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Kan Iya, Bu. Rafli Iya, Bu. sama Danang tuh barengan tuh pinjam buku basis data, gitu kan ya? Maka sifatnya apa? Many to many kan ya? Pengunjung bisa pinjam banyak buku, buku juga bisa pinjam banyak, buku bisa dipinjam oleh banyak pengunjung. Sehingga kalau sifatnya many to many, biasanya kita ada tabel lagi, namanya tabel peminjaman. Gitu. Paham? Ya, nanti kita bahas lebih detail nanti. Tapi sekarang teman-teman dimatangkan dulu konsep entitas, atribut, relationship. Ya, entitas, atribut lah. Biasanya suka kebalik-baliknya di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Rafli kira-kira terjawab? Terjawab, Bu. Terima kasih. Ibu. Ada lagi? Ibu. Iya, siapa ini? Putut, Bu. Putut. Iya, silakan Kalau Putut. misal peta itu diganti sama denah apa ya? Denah perpustakaan itu termasuk entity atau atribut, Bu? Saya masih agak ragu. Denah ini buat apa? Karena kan sudah ada rak buku. Ya, dan kan sudah ada rak buku. Atau nanti denah ini mau dihubungkan sama rak buku. Gitu. Jadi Ya, nanti gitu, Bu. kita lihat dulu ke case-nya ya. Oke. Intinya selama dia bisa dibedakan antara satu objek dengan objek yang lain bisa jadi entitas. Tapi sekarang kalau kalian bikin basis data, bukan berarti kalian akan memasukkan semua entitas ke dalam basis data. Ya, nanti kita akan belajar ya ada kompleksitasnya. Jadi kalau misalkan terlalu rumit, isi tabelnya terlalu banyak, pas nyari informasinya terlalu ya jadinya kelamaan gitu ya. Jadi tidak efektif. Gitu. Paham kira-kira? Paham, Bu. Ya. Maka pada saat kalian nanti membuat IRD atau mendesain sebuah basis data, yang perlu kalian pikirkan adalah informasi apa yang kalian inginkan. Gitu kan ya, dari informasi itu baru dicari data-data apa saja yang harus kita butuhkan. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti ini ada tugas ya dari saya. Silakan dibuat database terkait dengan database perkuliahan, pemesanan barang, sama rental kaset. Saya tidak minta terlalu banyak, jadi tidak usah terlalu banyak entitas. Mungkin kalian bisa definisikan untuk setiap database 5 entitas lah ya. Misalkan database perkuliahan ada 5 entitas, pemesanan barang ada 5 entitas, rental kaset 5 entitas, maksimal 5 entitas seperti itu ya. Paham? Nah, silakan teman-teman buat ini sampai dengan nanti. Ini sekarang masuk ke dalam pembelajaran mandiri, teman-teman kerjakan ya, boleh kalau mau diskusi dengan teman yang lain boleh. Nanti jam 1 apa setengah 2 ya enaknya ya. Mau jam berapa nanti ketemuan lagi kita? Kalau jam pasti 1 milihnya setengah 2, Bu. Setengah 2. Oke. Setengah 2 aja. Ya, kalau gitu. Saya boleh juga setengah 2 aja ya, kita nanti ketemuan. Nanti setengah 2 kita diskusi terkait dengan tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya? Paham, Bu. Oke. Mungkin nanti file ini saya coba share ke Evita, tapi kalau misalkan ini saya share di ini dulu saja ya, di mana? Di WA group ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan nanti belajar secara mandiri terkait dengan tadi latihannya. Nanti kita bahas lagi jam setengah 2. Saya nggak tahu apakah bisa dengan linknya ini atau tidak. Nanti saya tanya dulu di beda ya. Baik, ya teman-teman ya. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Kita ketemu lagi nanti setengah 2. Saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih Bu. Makasih Ibu. Iya. Saya izin live ya. Baik, Ibu. Saya end meeting all ya semuanya ya.